kita akan masuk ke dalam suatu undang-undang terlebih dahulu atau peraturan ya, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2024. Jadi dalam peraturan ini teman-teman ya, ini membahas terkait pemberian tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13 PNS ya, ASN seperti itu. Ini jelas ya teman-teman ya, saya kasih ininya dulu lah, coretannya dulu ya. Nah, ini nomornya nomor 14 tahun 2024, artinya yang digunakan saat ini ya teman-teman ya, tentang pemberian, nah kita fokus di gaji ke-13 ini ya teman-teman ya. Nah, ini gaji ke-13 kepada ASN. Oke. Next, kemudian teman-teman perhatikan di sini ya teman-teman ya. Siapa sih yang akan mendapatkan gaji ke-13? Ya, nanti berdasarkan peraturan ini teman-teman ya. Nah, di pasal 2, pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13. Nah, kita fokus di gaji ke-13 untuk tahun 2024 ini kepada aparatur negara ya teman-teman ya, dan juga pensiunan tentunya. Nah, untuk aparatur negara dan juga pensiunan di sini di pasal 3 dijelaskan terdiri dari siapa saja sih? Nah, dari pertama PNS ya teman-teman ya, pegawai negeri sipil. Untuk guru-guru PNS otomatis pasti dapat gaji ke-13. Kemudian juga untuk guru-guru P3K ya teman-teman ya. Karena channel ini adalah channel info dunia pendidikan, saya akan jelaskan terkait PNS dan juga P3K-nya aja. Untuk yang lainnya nanti menyesuaikan, seperti itu. Intinya sama seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang akan ada gaji ke-13 untuk siapa? Untuk PNS dan juga P3K dan juga termasuk pensiunan di dalamnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kalau seandainya dapat gaji ke-13, komponen apa sih yang kemudian akan didapatkan oleh para ASN ataupun Bapak Ibu guru sekalian komponen-komponennya, seperti itu. Nah, ini juga sudah diatur ya teman-teman ya di sini ya teman-teman ya. Nanti kita akan tampilkan komponen-komponen untuk gaji ke-13 yang akan diberikan dari pemerintah kepada ASN itu komponennya apa saja. Nah, perhatikan di sini. Nah, di pasal 6 ya teman-teman ya, untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13, nah ini fokusnya kita gaji ke-13, komponen yang akan diberikan adalah, ya pertama teman-teman ya, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, ya teman-teman ya, kemudian tunjangan jabatan ataupun tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Nah, cuman ini teman-teman untuk khusus guru dan dosen teman-teman ya, tunjangan kinerjanya nggak dapat ya teman-teman ya. Nah, ini udah dibahas di video sebelumnya kenapa kemudian tidak diberikan seperti itu ya. Tetapi nanti diganti teman-teman ya, tunjangan kinerja walaupun kita tidak peroleh, tetapi nah ini ya, dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN, ya ini kan tidak mendapatkan tunjangan kinerja ya teman-teman ya, tapi diganti teman-teman, tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksudkan ayat 1 huruf E, dapat diberikan tunjangan profesi ya senilai 1 bulan. Nah, 1 bulan ini ya kan berarti kan senilai dengan gaji pokok ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, sebentar nih saya kasih ini dulu ya supaya teman-teman gampang. Jadi guru dan dosen itu akan mendapatkan apa aja? Jadi mendapatkan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan ya, tunjangan jabatan dan tunjangan umum. Nah, untuk tunjangan kinerja ini diganti ya teman-teman ya. Ini diganti jadi tunjangan profesi. Nah, ini diganti jadi tunjangan profesi ya. Berapa sih tunjangan profesi? Senilai ya, senilai 1 kali gaji pokok. Seperti itu. Nah, kita kembali ke topik pembahasan teman-teman ya. Pembahasan kita sih sebenarnya pertanyaan besarnya, apakah benar ini teman-teman ya? Gaji ke-13 itu naik ya, benar nggak? Kayak gitu ya. Nah, jawabannya sebenarnya adalah betul ya teman-teman ya. Untuk tahun ini, kalau kita berbicara masalah tahun ini, ya artinya kan ada perbandingan tahun yang lalu dengan tahun ini seperti itu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024, nah ini ya teman-teman ya, yang terbit kalau nggak salah di bulan Februari, ya coba kita lihat ke bawahnya dulu ya teman-teman. Kalau nggak salah sih bulan Februari deh. Di bulan Januari ya teman-teman ya. Nah ini saya kasih ini dulu tanda ya. Jadi berdasarkan ini, teman-teman, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 ya, yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 2024 di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini di sini ada perubahan ke-19 atas peraturan pemerintah tentang peraturan gaji kepegawaian ya, gaji pegawai negeri sipil. Artinya di sini teman-teman ya, untuk PNS ya, kita lihat di sini, ini ada kenaikan nih teman-teman ya, khususnya untuk guru. Nah, saya akan bahas terkait guru dulu aja ya.
Nah, ini untuk golongan 3, kan guru itu kan untuk yang pertama ya teman-teman, masuknya kan golongan 3A ya teman-teman ya. Nah, golongan 3 ini ada kenaikan teman-teman. Kenaikannya berapa? Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya teman-teman terkait kenaikannya. Nah, sebentar. Oh ini saya mau cari dulu. Kenaikannya mana sih ini ya? Sih kan. Sebentar. Up. Nah, oh, mana ya ini? Saya mau komen-komen. Nah, untuk kenaikannya teman-teman ya, yang awalnya golongan 3A itu 2.500.000 jadi 2.785.700. Artinya ada kenaikan 8% ya teman-teman ya. Ada kenaikan 8% untuk gaji ASN ya teman ya PNS ya. Bagaimana untuk P3K? Untuk P3K ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada daftar gaji P3K golongan 9 itu 3.200.000 ya teman-teman ya saya besarkan. Nah, di sini ya teman-teman ya, untuk golongan 3A, misalnya ini untuk guru yang awal aja lah ya, untuk ketika diangkat ya, masih golongan 3A, golongan 3, sorry, kalau ini golongan 9 ya teman-teman ya, kalau untuk guru P3K golongan 9 sebesar 3.200.000 seperti itu. Yang ini teman-teman ya, 3.200.000 seperti itu. Nah, kalau ini untuk ASN-nya 3A itu 2 juta, jadi 2.785.000 ya gitu ya teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Karena ada kenaikan gaji, otomatis untuk gaji ke-13 juga secara otomatis naik ya teman-teman ya. Ada kenaikan 8% seperti itu. Jadi jawabannya betul naik karena memang ada kenaikan gaji pokok karena komponennya itu adalah gaji pokok. Komponen gaji ke-13 salah satunya adalah gaji pokok seperti itu. Jadi ketika ketika gaji pokok naik secara otomatis gaji ke-13 juga naik. Pertanyaan selanjutnya sih kapan dicairkannya ya? Jadi dicairkannya itu di bulan Juni ya teman-teman ya. Jadi di pasal 12 gaji ke-13 ini yang dimaksud pasal ayat 2 dibayarkan paling cepat ini bulan Juni teman-teman. Jadi gaji ke-13 itu dibayarkan paling cepat bulan Juni. Jadi kalau kita bisa lihat sekarang bulan Mei, tinggal menghitung hari aja ya teman-teman ya. Kurang lebih sekitar 5 hari lagi. Ya tanggal 29, 30, 31. Kemudian 1-2-nya itu kan ada tanggal merah ya teman, tanggal 1 ya berarti tanggal 2-nya hari Minggu. Hari Seninnya di hari ke-6 berarti nanti sudah mulai dicairkan. Itu ya teman-teman ya, terkait pencairan gaji ke-13 untuk para ASN dan juga P3K. Apakah akan ada kenaikan? Jawabannya iya kenaikan. Dan tidak ada potongan ya teman-teman ya. Di sini sudah dijelaskan ya teman-teman ya. Dalam hal gaji ke-13 yang dimaksud dengan pasal ayat 1, kalau belum dibayarkan itu dibayarkannya setelah bulan Juni. Ya, tapi besaran gaji ke-13 ini nah ini berdasarkan komponen yang dibayarkan pada bulan Mei ya teman-teman ya. Penghasilan dibayarkan pada bulan Mei. Jadi besarannya itu sama seperti dengan pendapatan kita di bulan Mei seperti itu ya. Nah, tunjangan hari raya dan ini tidak dikenakan pajak ya teman-teman ya. Ini free bebas pajak kayak gitu nih. Saya akan kasih coretan dulu ya teman-teman ya supaya teman-teman jelas. Nah, jadi untuk gaji ke-13 ini ya teman-teman ya, pajak penghasilannya itu ditanggung sama pemerintah nih teman-teman. Nah, ditanggung sama pemerintah ya. Jadi di sini tidak dikenakan potongan iuran ya teman-teman ya, atau potongan lain ya teman-teman ya. Jadi khusus untuk gaji ke-13 dan juga THR kemarin tidak dikenakan potongan dan juga iuran dan juga untuk pajaknya dibayarkan oleh pemerintah. Jadi pure bulat dapat ya teman-teman ya. Senilai gaji pokok, tunjangan keluarga seperti itu dan tunjangan apa sih tadi yang di atas ya teman-teman ya, ada tunjangan-tunjangannya juga itu seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang kemudian akan diperoleh oleh para Bapak Ibu guru ASN, guru PNS dan juga P3K ya teman-teman ya. Ada gaji pokok. Nah, ini ya. Ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan juga tunjangan jabatan ataupun tunjangan umum. Sedangkan untuk tunjangan kinerja ini tidak dapat tapi diganti dengan tunjangan profesi senilai 1 kali gaji pokok. Itu saja teman-teman yang bisa disampaikan. Semoga jelas ya teman-teman ya.